Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Kumun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang hikmah dari sunat atau khitan ya sahabatku semuanya ya. Nah, dalilnya ada di surah Al-Baqarah ya sahabatku, di surah Al-Baqarah ayat 124. Yuk kita buka Al-Qur'annya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, di sini sudah ditentukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang paling banyak ujian di dalam hidupnya ya. Ya, itulah sosok Nabi Ibrahim alaihissalam ya sahabatku semuanya ya. Nabi Ibrahim yang pertama ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu harus punya bapak yang apa? Bapak yang suka membuat tafekong. Tafekong itu berhala ya. Pada waktu itu memang sangat zaman jahiliyah sekali ya. Jadi Tuhan itu bisa dibuat gitu ya, terus disembah. Nah, itulah pekerjaan daripada bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Sehingga orang-orang akan membeli patung yang dibuat oleh ayah Nabi Ibrahim itu untuk disembah oleh masyarakat di sekitarnya ya. Dan justru Nabi Ibrahim itu juga ya disuruh supaya dia juga sama ya sama harus menjual berhala atau patung yang dibuat oleh ayahnya. Dan Nabi Ibrahim
taat ya sama ayahnya. Tetapi sahabatku semuanya, di saat Nabi Ibrahim mengajak dewasa ya atau remaja, dia berpikir ya, masa Tuhan dibuat oleh kita ya. Nah, itu ya sahabatku semuanya. Sehingga ketika dia berjualan si patung tersebut tidak sungguh-sungguh ya berjualan, justru dia mengolok-olok ya. Mau nggak kayak gitu ya? Mau nggak nih? Masa Tuhan dibuat oleh kita? Masa Tuhan ini tuh lihat, Tuhan masa Tuhan bisa dihancurkan gitu ya si tapekong tersebut. Jadi orang-orang masyarakat tersebut sehingga marah ya. Kenapa kamu Ibrahim dengan itu dipotong-potong seperti itu gitu ya atau dihancurkan? Kamu tahu nggak masa Tuhan gini? Kenapa kamu harus menyembah sesuatu hal yang kita buat sendiri katanya ya? Tidak tidak ada madaratnya juga, tidak ada manfaatnya juga gitu, masalah madarat. Intinya kamu itu berpikirlah sehat gitu ya. Itu ya yang pertama. Terus sampai ya sahabatku semuanya, sampai Nabi Ibrahim tersebut ditangkaplah oleh seorang raja ya, seorang raja Namrud ya. Karena apa? Karena beliau menghancurkan semua patung-patung yang ada di Raja Namrud tersebut ya, sehingga Raja Namrud merasakan marah ya, dan Nabi Ibrahim dihukum yaitu dibakar ya. Nah, dibakar, tapi Nabi Ibrahim yakin bahwa yang menciptakan beliau itu bukan tapeko yang kita buat katanya ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api, dia tidak minta pertolongan sama siapa-siapa, walaupun malaikat sekalipun memberikan bantuan untuk mau menolong dia, tapi dia tidak mau ya, hanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah katanya sebagai penolongnya ya. Nah, itu ya. Itulah ketauhidan Nabi Ibrahim. Yang kedua ujian untuk Nabi Ibrahim adalah ketika usia 80 tahun ya, dia harus dihitan ya. Nah, dihitan oleh sendiri ya, pakai alat ya. Tentunya itu perintah Allah ya. Dia taat juga ya sahabatku. Dia taat juga ya. Nabi Ibrahim menghitan dirinya sendiri ya sahabatku. Itu ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Itu silsilah diwajibkannya sekarang khitan ya. Dan selanjutnya Nabi Ibrahim juga diuji lagi ya, tidak punya keturunan ya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk kepada Nabi Ibrahim supaya dia berpoligami ya. Jadi menikahi seorang pembantunya sendiri ya yang ada di rumahnya, sehingga dia mempunyai keturunan ya. Itu ya sahabat. Terus setelah mempunyai anak juga diuji lagi, harus disembelih anak tersebut itu. Tapi dia sabar menghadapi semua cobaan-cobaan yang Allah berikan. Itu ya sahabatku. Awal pertamanya ada ibadah hitan ya. Nah sahabatku semuanya, ketika kita mempunyai anak ya, anak laki-laki itu wajib dihitan ya, wajib dihitan. Karena kenapa ya, hikmahnya apa sih hitan itu ya? Hikmahnya yang pertama adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan hitan membersihkan kotoran ya yang ada di dalam tubuh manusia ya, khususnya alat kelamin di laki-laki ya. Karena kalau tidak dibuang itu bisa menjadi numpuk penyakit, sarang penyakit di sana ya. Selanjutnya adalah menjadikan salah satu syariat kita ya diterimanya ibadah, karena takut-takutnya nanti ketika bersuci atau mau melaksanakan sholat ya, takutnya ada najis ya yang ada di
alat kelamin tersebut yang tidak bersih ya sahabatku. Nah itu ya, jadi banyak sekali hikmah dari hitan ya, banyak sekali terus belajar apa? Belajar menempatkan sesuatu ya, jadi lebih cinta kita kepada Allah di atas segalanya gitu ya, intinya. Terus, apa, ketaatan kita kepada Allah ya, walaupun sakit ya harus dipotong ya anaknya, itu bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah belajar berkorban, yaitu walaupun sakit itu karena Allah ya, karena Allah lakukanlah walaupun mengeluarkan darah, lakukanlah karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya sahabat-sahabatku semuanya, hikmah dari hitan ya. Jadi si anak itu supaya menjadi soleh ya, bukti ketaatan kepada Allah, dan juga dari kebersihannya juga ya sahabatku semuanya, dan juga banyak hal yang sehingga dengan hitan banyak hal positif ya yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang taat atas aturan yang sudah Allah tetapkan ya. Awalnya adalah peristiwa Nabi Ibrahim itu ya, sehingga Nabi Ibrahim adalah pemimpin seluruh manusia ya. Nah, Hanif ya, beliau selalu taat atas apa perintah yang sudah Allah berikan, dan dia taat ya dengan semua yang Allah ini kayak perintahkan ya. Itu ya sahabatku semuanya, hikmah daripada khitan. Yuk untuk sahabat-sahabatku ya yang mempunyai anak laki-laki ya yang belum khitan, yuk khitan ya. Karena apa? Itu perintah Allah. Itu perintah Allah supaya kita membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui anak-anak laki-lakinya ya di khitan ya sahabatku semuanya ya. Oke sahabatku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.